Kaulah bayi cerita luka yang tak seharusnya tulis dalam kisah perjalanan ini. Yaps broku, tadi kita udah melihat seputar liputan dari perlombaan yang ada di Bantul, Jogja khususnya. Dan sekali lagi selamat buat pemenang. Nah, kali ini gue pengen ngobrol-ngobrol sama perwakilan dari tim Abi Manik dari tim Jogja. Nah, kebetulan ini ada teman gue juga, maksudnya satu daerah dari Jakarta, tapi dia berusaha berjuang atau survive di Jogja sudah cukup lama ya Mas? Hampir 12 tahun. Hampir 12 tahun. Nah, ada cerita-cerita unik dari sahabat kita ini, dari Mas Aris ini. Nah, dari dia ikut touring, ya kan, sampai akhirnya dia mencintai kota Jogja ini. Nah, kebetulan Mas Aris adalah salah satu dibilang joki lah dari tim Abi Manik Jogja ini. Nah, nama Abi Manik ini apa sih artinya Mas? Abi Manik itu kalau dari ownernya ya, ibaratnya dari sponsor, itu nama anaknya, anak tunggalnya. Anak tunggalnya. Namanya Abimanyu. Abimanyu. Dan itu ibaratnya diganti jadi Abi Manik, intinya gitu. Oh gitu. Itu anaknya cowok main layangan anaknya juga. cowok. Masih kecil, masih balita lah. Oh masih balita. Tapi kalau seandainya dia nanti udah besar, dari orang-orang player-player yang udah berjalan, itu yang bakal jadi acuan untuk supaya penerus-penerus Abi Manik yang baru. Oh gitu. Nah kalau boleh tahu siapa sih yang punya Abi Manik ini? Yang punya Abi Manik itu namanya Om Jimmy. Om Jimmy. Dan ini Abi Manik itu bukan brand, bukan juga perusahaan lah intinya gitu. Jadi benar-benar sponsor itu tipikal orang yang ingin berbagi. Oh ingin berbagi. Mungkin pada saat ini dia pernah bilang, mungkin saat ini saya lagi mampu untuk berbagi. Siapa tahu untuk kedepannya mungkin kalian bisa berbagi ke saya. Dia selalu berbicara seperti itu. Itu yang jadi acuan. Abi Manik ibaratnya pure, tanpa label, tanpa brand, tanpa usaha. Benar-benar berbagi. Oh gitu. Nah tapi yang menjadi cerita unik nih, kan ada sedikit bocoran ke saya. Ternyata yang punya atau ownernya Abi Manik ini belum pernah juga ketemu sama Iya, betul. para player-playernya. Karena kebetulan lagi di luar negeri ya. Lagi di luar negeri. Dia kerja di beda negara lah sama Indonesia. Oh, di Amerika. Di Amerika. Dia di sana udah kerja udah hampir 5 tahunan belum pulang ke Indonesia. Selama ini sama anak-anak Abi Manik, player-player semuanya yang ada di Jogja tuh belum pernah ketemu secara live. Secara langsung. Itu cuman video call saja. Video call aja. Video call saja. Jadi sebatas support. Support Kegiatan-kegiatan positif anak-anak di dunia layang-layang. Nah, terus Abi Manik ini punya brand nggak? Kayak gelasan, layangan? Enggak ada. Oh, nggak ada. Oh, hanya penikmat. Hanya penikmat. Dan Abi Manik ini adalah salah satu komunitas di layangan di Jogja ya, khususnya yang suka ikut event-event. Walaupun mereka masih terbilang baru. Nah, selain itu nih, Mas Aris, selama survive di Jogja ini, selain main layangan, kegiatan Mas Aris apa nih? Kalau saya pribadi datang ke Jogja itu satu, saya di fashionnya itu di Vespa. Vespa. Saya seorang skuteris lah, bisa dibilang seperti itu. Oh, skuteris. Jadi datang aku pertama kali ke Jogja itu hanya menggunakan Vespa. Pas waktu awal ke Jogja 2009, tujuan saya cuma sebatas touring sendiri dan hanya membawa bekal cuma ijazah intinya gitu. Nah dari situ saya mencintai Jogja. Satu hal, pribuminya tuh
orangnya ramah-ramah, Ramah-ramah. biaya hidup juga murah, Biaya hidup murah. suasananya nyaman gitu. Heeh. Mungkin ini yang bisa aku dapatkan di Jogja dan aku nggak bisa ngedapatkan di kota lain. Betul. Dan kenapa ibaratnya Jogja itu kota istimewa? Ternyata begitu saya singgahi selama 12 tahun, Memang terbukti benar-benar sangat istimewa. Istimewa. Waduh, bener. Banyak kalau misalnya kita ya udah kota itu yang kita singgah itu udah nggak istimewa, pasti kita udah nggak betah. Nah ini terbukti gitu kan, sampai saya tahu perjalanan Mas Aris ini cukup berat ya kan, apalagi semenjak COVID ini kan, kena perampingan. Wah, iya aku kena perampingan perusahaan di 2019 semenjak kerja di perusahaan itu hampir 10 tahun. Hampir 10 tahun. Tapi ya alhamdulillah, tak kira perampingan itu bakal jadi musibah buat saya. Tapi alhamdulillah jadi berkah. Jadi berkah. Karena memang kita percaya rezeki itu dari mana aja, ya kan? Nah, ini buat teman-teman skuteris ya, membuat apa? Mas Aris ini menjual aksesoris atau betulin Vespa atau gimana sih? Kalau saya pribadi saat ini lagi Mekanik fokus, gitu. Ini jual beli Vespa waktu itu pernah saya tekuni. Ha-ha. Terus saya sekarang fokus sama plat nomor vintage lah. Oh, Vintage. bikin plat nomor yang vintage. vintage. Ya, jadi old school banget old nih, school. yang bener-bener antik, unik. Nah, itu kalian di rumah bisa nih pesan sama Iya. Mas Aris nih. Jadi saya lihat juga di sini banyak banget koleksi-koleksi Vespanya gitu kan. Nanti kalian bisa lihat. Nah, Mas Aris ini jadi Vespa lama ini jadi reparasi ya kan. Direparasi, dibentuk lagi menjadi bagus lalu dijual. Nah, buat teman-teman yang suka memburu barang-barang antik, khususnya Vespa atau skuter, nah nanti akan saya taruh nomornya Mas Aris di bawah video ini. Siap. Ya kan? Kalau perlu berkunjung ke sini. Dan ini saya kaget nih dengar cerita tadi dari Mas Aris. Ini tempat tinggalnya ini murah banget. Makanya ini saya juga pengen punya homestay di Jogja jadi. Berapa Mas ini? Apa sebulan? apa? Pokoknya masih terjangkau lah. Masih terjangkau. Sangat terjangkau. Sangat terjangkau. Pokoknya di apa namanya? Setahun itu ya nggak nyampe lah 2 juta. 2 juta alhamdulillah. Gila, kalau di Jakarta aja itu 1,2 itu hanya petakan per bulan loh. Dan ini setahun nggak sampai 2 juta. Itu kan jadi ya itulah kadang-kadang Istimewanya Jogja. Istimewanya Yogyakarta. Ya kan? Nah, ke depan nih Abimanik mau bikin event atau apa buat layangan? Belum lama sih habis selesai launching Abimanik lah. Masih bulan kemarin lah, bulan Mei. Berjalan lancar di Bantul. Untuk kedepannya memang akan ada lagi sekitar di bulan Agustus kayaknya Abimanik akan ngadain event lagi. Syukur-syukur bisa open lah. Oh, syukur bisa open. Alhamdulillah dapat juara 1 Indonesia Scooter Festival 2019 kategori skuter klasik Vespa Small Frame Original Style. Oh, itu modif ya, dimodif? Ini original bawaan pabrikan. Oh, bawaan pabrikan. Ini Vespanya yang ini. Sama juara 3 Vespa original vintage tipe small frame. Dan inilah tempat ruang kerja saya selama di Jogja, Mas Prima. Oke. Seperti inilah, kadang masih berantakan sih. Tapi ya dibalik kesendirian saya tetap berkreasi lah. Yang penting yang tak kreasi ini benar-benar positif. Ya. Mudah-mudahan meskipun saya nggak bisa kemana-mana, tapi karya saya bisa mendunia. Amin. Amin. Nah, ini Vespa yang nanti direparasi nih, Mas? Iya, rencananya bakal direparasi kira-kira tahun ini lah. Mudah-mudahan bisa jadi lah. Jadi ya. Ini dari Vespa tahun berapa? Dari tahun 60-an ada, tapi di depan masih ada lagi sih. Ada tahun 90-an, 70-an, 80 ada. Oh, ini udah di amplas ya, tinggal dicat ya? Iya, ini rencananya mau ngecat sih, cuman belum sempat sih karena pesanan plat nomor lagi alhamdulillah lagi rame sih. Oh, lagi rame ya platnya ya? Ngirim-ngirim ke Sulawesi nih kayaknya bulan-bulan ini banyak. Wah, nah sekedar info, Mas Abi ini tinggal sendiri di sini. Dan kadang dibantu nih sama sahabat ini kecil. Asisten saya nih. Ini nih asistennya nih. Bocil layangan juga ini. Ini pemain layangan juga. Siapa namanya? Hanif. Nah, Hanif ini suka bantu-bantu di sini. Inilah ruang kerja saya. Ini ruang kerjanya nih.
Wah, para skuteris di seluruh Indonesia. Wah, bisa nih nanti tanya-tanya nih tentang Vespa Mania sama Mas Haris ini nih. Yap. Wah, keren ya Mas. Mas ini ternyata orang kreatif ya. Lulusan STM ya? Iya, aku STM di Jakarta, terus Kuliah di kuliah di ISTN. oh di Jakarta juga. Jakarta juga. Gila, keren. Masih bahan banget ini, belum pegang lah, masih bahan sekali. Oke. Nah, buat teman-teman para pelayang khususnya di Indonesia, mungkin nanti kalau ada event di Jogja ya kan bisa hubungi Mas Aris kalau misalnya Abimanik membuat suatu event. Siap. Event besar khususnya. Dan mungkin nanti ketemu langsung sama ownernya. Ya kan? Syukur-syukur ownernya bisa pulang ke Indonesia gitu kan. Nah, thank you banget buat Mas Aris. Oh, sama-sama Mang, terima. Mudah-mudahan sukses. Amin, ya ya Allah. kan? Dan tetap survive, tetap semangat, berkreasi terus untuk di dunia layang-layang, dunia skuter. Jadilah suatu hobi yang menghasilkan. Iya. Benar nggak? Betul. Mas? Oke, broku, itu dia sedikit cerita dari Mas Aris Abimanik. Thank you banget udah nonton video ini. Jangan lupa kalian saksikan terus video-video gue selanjutnya dari 25mm dan Abimanik. Kita pamit undur diri. Ciao. Layang-layang seperti cintaku, kadang kau tarik dan